Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki atau untuk menyempurnakan akhlakul karimah umat manusia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit poin atau berbicara mengenai Islam dan budaya di Nusantara atau di Indonesia. Nah, pertama perlu kita ketahui mengenai apa itu Islam, apa itu budaya, dan kemudian bagaimana bentuk atau bagaimana hubungan antara Islam dan budaya yang ada di Nusantara. Islam berasal dari kata bahasa Arab aslama yuslimu islaman atau salaman, yang berartian tunduk, patuh, ataukah keselamatan. Nah, pada dasarnya sebagai umat Islam tentu kita sudah paham dan sudah mengerti mengenai apa dan bagaimana Islam itu sendiri. Dalam Islam ada yang dinamakan rukun Islam, yang sebagaimana dasarnya adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam yang telah akil balik. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, seorang muslim tentu paham apa tindakan dan apa tugas setelah itu, yaitu mendirikan salat, melakukan salat 5 waktu, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, melakukan atau membayar zakat, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Dan kemudian yang kedua, budaya. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, arti jamak daripada budi, yang berartian adalah akal. Nah, jika kita berbicara mengenai budaya, adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan akal, dan selain itu budaya juga berarti budi dan daya. Budaya adalah segala sesuatu daya dari budi, yakni cipta rasa dan karsa. Dan kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat, ataukah sesuatu yang biasa menjadi kebiasaan yang susah untuk diubah pada kehidupan bermasyarakat, yang dimana sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang diperbuat sudah turun-temurun dari dulu hingga sekarang, sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, berbicara mengenai budaya, ada beberapa macam budaya, tergantung di mana dan bagaimana lingkungan kegiatan atau kebiasaan tersebut. Bisa saja ada budaya dalam segi politik, ada budaya dalam segi kebiasaan, keadaan, atau tingkah laku masyarakat. Dan kemudian ada budaya dari segi pakaian, kegiatan,
ataukah upacara-upacara adat yang biasa dilakukan dalam bermasyarakat. Kemudian, bagaimana korelasi ataukah bagaimana hubungan antara Islam dan budaya yang ada hubungan antara Islam dan budaya yang ada di Nusantara. Nah, istilah Islam Nusantara adalah salah satu konsep, adalah istilah yang menawarkan satu konsep bagaimana Islam berkembang di Nusantara dengan banyaknya budaya-budaya dulu, kebiasaan-kebiasaan orang dulu yang sangat bertentangan dengan ajaran syariat agama Islam. Nah, peran Islam pada saat itu dengan konsep Islam Nusantara menawarkan dan memberikan pemahaman kepada setiap manusia bahwa Islam itu dapat berkembang dan dapat diajarkan pemahaman dan dapat dipraktikkan ajarannya di atas budaya. Bahkan budaya dijadikan salah satu jembatan atau bahkan budaya dijadikan salah satu fasilitas untuk menyebarkan agama Islam. Nah, sebagai salah satu contoh, saat Islam belum masuk di Nusantara, belum masuk dan menyebar di Indonesia, Nusantara kala itu, banyak sekali kegiatan-kegiatan nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya menyembelih binatang dan dengan tujuan menyerahkan atau menyembah kepada sesuatu yang ia percayai pada saat itu, misalkan pohon besar, pohon keramat, batu besar, batu keramat, bahkan kuburan. Nah, penyembelihan hewan seperti ini yang dilakukan sebelum Islam datang berubah fungsinya. Setelah Islam masuk ke Nusantara, penyembelihan binatang masih terus dilakukan dengan catatan niat dan tujuannya sudah berbeda. Di mana dulu penyembelihan binatang dilakukan dengan tujuan penyembahan kepada selain Allah. Sementara setelah Islam datang, diajarkanlah bahwa penyembelihan seperti ini tidak apa-apa dengan niat sebagai bentuk kesyukuran, bentuk terima kasih atas keselamatan, atas kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai sedekah bagi orang-orang yang lapar yang ada di sekitar situ. Dan contoh kedua yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai adalah salah satu budaya atau warisan Nusantara adalah pakaian. Misalnya batik. Ya, kita ambil contoh batik. Batik itu sangat identik dengan Nusantara atau dengan Indonesia. Nah, batik ini salah satu budaya dan bagaimana hubungannya dengan Islam. Nah, disinilah konsep Islam dibangun di atas budaya adalah bagaimana batik ini digunakan atau dilibatkan keadaannya dalam penyebaran agama Islam. Misalkan dakwah pakai baju batik, salat pakai baju batik, ceramah pakai baju batik. Nah, ini semualah yang dimaksud dengan Islam yang dibangun di atas budaya. Nah, dan kemudian apabila Islam dan budaya disatukan atau dihubungkan, maka sangat banyak sekali manfaat dan kegunaan yang bisa kita dapatkan. Dengan catatan
semua budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, saat Islam masuk di Nusantara semua dihapuskan, kecuali yang baik-baik tadi. Nah, misalnya pakaian, dengan praktik-praktik masyarakat pada saat itu untuk penyembahan kepada selain Allah diubah alih fungsinya, niatnya untuk sebagai kesyukuran, suatu bentuk kesyukuran dan sebagai bentuk jalan sedekah atas sembelihan itu dibagi-bagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, mungkin sekian sebagai kesimpulan bahwa Islam dan budaya di Indonesia sangat erat kaitannya. Sangat erat kaitannya dengan catatan jangan dibenturkan antara adat, antara budaya dan ajaran Islam. Karena jika dibenturkan maka bisa jadi akan timbul problematika yang saat ini banyak beredar yang mengatakan pembela tauhid atau pembela Islam atau pembela bangsa dan kebangsaan atau pembela NKRI. Jadi dua hal ini apabila mau dibenturkan akan mengakibatkan problematika. Tetapi apabila dihubungkan dengan baik maka berkembanglah Islam di Nusantara dan berkembang pula lah budaya di Islam di atas budaya. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.